Yo 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 yo, balik lagi dengan kami di Gerah Gemar Sejarah. Oke Mon, hari ini kita bakal bahas apa nih Mon? Ya, hari ini tuh kita bakal ngebahas suatu peristiwa yang terjadi setelah kemerdekaan, yaitu agresi militer Belanda yang kedua. Emangnya di agresi militer yang pertama ada apa sih Mon? Agresi militer pertama. Itu kan kita kedua Mon, jadinya gimana Mon? Yang pertama tuh gimana? Oh. Coba dong lo jelasin, apa kita google dulu, Nah, google dulu Google deh. dulu deh. Yang pertama apa yang kedua nih? Ya, yang pertama dulu nih, apa sih yang pertama biar bisa kita ngasihin yang keduanya. Intinya Oke. aja Mon. Oh ya, for your information ini tugas dari guru kita tersayang ya, Bu Nur Budi. Iya. Ya, Coba apa sih Mun yang pertama nih? kalau agresi militer Belanda tuh operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari 21 Juli sampai 5 Agustus 1947. Emang intinya tuh Belanda tuh ngapain sih sama Indonesia sampai dibilang agresi militer pertama? Sebenarnya kalau peristiwa ini tuh kayak Indonesia udah merdeka, tapi yang Belanda masih ngeyel lah, masih belum ngakuin kemerdekaan Indonesia. Jadi masih pengen ngejajah Indonesia. Oh, itu tuh pas agresi militer pertama. Iya. Kalau yang keduanya kayak gimana tuh? Kedua tuh ya sama aja, cuma beda di tanggal doang. Maksudnya beda di tanggal? Kalau yang pertama kan tadi 20 berapa? Bentar. 20 berapa 21 tadi ya? Juli Iya, tuh. yang pertama tuh 21 Juli ya, guys Sampai ya. 5 Agustus. Kalau yang kedua tuh dari 19 Desember sampai 20 Desember 1948. 48. Berarti tuh kita udah merdeka, cuman Belanda tuh nggak terima ya sama Nggak kita. terima. Wah. Aduh, Belanda emang jahat. Jadi intinya nih Belanda ini emang nggak terima sama kita gara-gara kita udah merdeka. Apa sih? Oh, ini for your information juga nih guys ya. Kalau agresi militer yang kedua ini terjadi di Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu. Saat penangkapan Soekarno, Muhammad Hatta dan Sejarir dan beberapa tokoh lainnya. Nah, ini nih Belanda cukup gimana ya? Ngincer Soekarno dan Hatta dan lainnya juga ini. Iya emang. Untuk biar agar Indonesia tidak jadi merdeka. Wah, parah banget Dari sih. segi politik, segi militer, semuanya. Dan kalau dilihat dari agresi militer Belanda dua nih, korbannya juga lumayan ya. Kalau dari pihak Indonesia itu ada 128 tentara. Buset, 182 tentara. Gila. Tapi ya pihak Belandanya anehnya tuh nggak ada korban. Pihak Belanda nggak ada korban, Mun. Kagak ada sama sekali. Tapi Indonesia di situ udah mulai menyerang. Apa dia cuma ngedefense doang? Gimana Menyerang. sih? Dia saling nyerang ini. Jadi enggak. Kronologinya tuh agresi militer Belanda kedua tuh saat oh iya saat saat daerah Yogyakarta tuh lagi diambil sama Belanda, ditempatin sama Belanda. Indonesia nggak terima. Oh, paham. Jadi nih si Belanda ini nih kayak apa sih jalan gitu ya? Ah, bukan jalan. Apa ya kalau Ukraina sama Rusia itu? Waduh, apa tuh? Apa ya namanya gue lupa. Apa? Ini perang aduh. Apa ya? Menginvasi Jogja. Oh, Jadi iya. Belanda ini ngeinvasi Jogja dan Indonesia nggak terima. Nggak terima. Dan pemimpin-pemimpin Indonesia yang ada di Jogja tuh ditangkep-tangkepin. Kayak tadi ada Muhammad Hatta, Soekarno sama Sultan Syahrir. Nah, pas di situ tuh kira-kira Soekarno sama Muhammad Hatta sih ngapain sih, Mun? Sampai bisa ditangkap-tangkapin gitu. Emang dia ngapain gitu loh? Bentar, kita cari dulu. Coba kita search dulu nih, Mun. Emang ini tugas kita emang agak berat sih ya. Karena kita emang belum ngerti sama sekali agresi militer kedua. Iya, makanya di sini kita Kita belajar. belajar aja ya, guys ya. Kita cari-cari dulu nih. Nah, teman-teman. Oh, jadi selain dari penangkapan juga tuh penyebab terjadinya agresi militer tuh karena ketidakpuasan Belanda terhadap kesepakatan perjanjian Renville. Nah, apa sih perjanjian Renville itu? Apa itu ya perjanjian Renville? Coba deh. Gue juga baru ini sih agak rancu banget di telinga dari kayak jarang terdengar gitu loh. Coba Mun, lihat Mun. Perjanjian Renville. Oh iya, FYI kenapa gue mangger ini Munir ini gara-gara nama bapaknya Rama itu dulu Munir. Sampai sekarang masih. Jadi
Perjanjian Renville itu adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika yaitu USS Renville. Tunggu mun. Kok ada kapal perang Amerika mun di situ mun? Waduh, kayaknya jadi perundingan ini tuh terdiri dari 3 negara yaitu Amerika, Australia, dan Belgia. Waduh, jadi itu Indonesia tuh sebenarnya diserangnya sama Eropa apa sama Belanda doang nih ceritanya nih? Mereka cuma kayak ini apa? Aliansi. Bukan, apa namanya? Ngawasin doang tentang perjanjian ini. Oh, jadi dia cuma jadi saksi. Saksi, iya. Oh, boleh. Terus apa lagi nih mun yang mau kita bahas tentang agresi militer 2 nih mun, yang menurut lo nih agak masih rancu di telinga-telinga masyarakat. Jujur aja sih, gue juga jarang denger apa itu agresi militer 2. Yang gue tahu juga ulang tahun Raffi Ahmad doang mun di sini mun. Kalau sama nikahnya Mbak Gigi dan Raffi, wah, gue nontonin dari sama ini. dari pagi sampai malam. Sama ini kenapa agresi militer Belanda kedua ini akhirnya berakhir? Ya, jadi berakhirnya itu akibat ada perjanjian yang namanya perjanjian Romroyen. Apaan tuh Romroyen? Coba. Gue juga masih nggak tahu nih Romroyen apa ya guys ya. Jadi ya. Bentar lagi dicari guys ya. Ini nih gue juga nggak tahu ya. Karena ini masih lanjut atau kayak apa mana apa. Jadi pada 19 Desember tuh kan Belanda nyerang ibu kota Yogyakarta. Oh iya benar tadi. Nah, jadi pas Belanda menyerang ini PBB nih ngecam Belanda. PBB ngecam Belanda? Iya. PBB udah berasa nolongin kita apa gimana nih? Wah, udah berasa PBB karena Indonesia udah merdeka saat itu. Diakui jadi merdeka. PBB mau nggak mau harus bantuin Indonesia. Oh. Nah, akhirnya pada 17 April tuh kedua negara ini dipanggil sama PBB ke meja perundingan dan ya akhirnya jadi ada perjanjian Romroyen. Isinya tuh bahwa yang pertama memerintahkan pengikut RI yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya. Gerilya? Ya. Jadi biar nggak ada perang-perang lagi di Indonesia. Yang kedua bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan. Yang ketiga, turut serta dalam konferensi meja bundar di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan. Paham. Jadi emang niatnya PBB ini mau biar damai Indonesia sama Belanda doang. Emang gitu. Karena emang nyatanya Indonesia udah damai dari 1945-an. Udah merdeka. Cuman belum diakui sama Belanda dan di tanggal berapa tadi yang 1948? Apanya tuh? Pas agresi militer kedua dan pertama tuh Belanda tuh masih nggak terima kalau Indonesia udah merdeka. Tadi kan agresi militer pertama tuh 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus. Kalau yang kedua tuh dari yang kedua berapa ya Mon ya? 9 Desember sampai 20 Desember. Guys. Jadi tuh agresi militer Belanda tuh ada 2. Yang pertama yang tadi yang berapa tadi? Lupa gua. Tanggal 21 Desember ya? 21 Juli. Sampai 5 Agustus. 5 Agustus tahun berapa tuh? 1947. Yang kedua ada 19 Desember sampai 20 Desember. Oh iya, sama dampaknya apa sih dari agresi militer Belanda 2 nih? Ada dampaknya? Ada. Dampaknya tuh bagi Jogja apa bagi Indonesia juga, Mon? Bagi Indonesia. Dampak positifnya jadi Indonesia ini diakui sama Belanda bahwa Indonesia sudah merdeka dan Belanda nggak akan mau lagi ngejajah Indonesia, dan Indonesia juga diakui oleh seluruh dunia bahwa Indonesia udah gara-gara merdeka. Agresi militer ini Indonesia malah jadi diakuin sama luar negeri dunia di mata dunia. Iya, udah diakuin. Apa jangan-jangan Belanda ini Uchiha? Bisa jadi tuh. Waduh. Jadi Belanda ini sebenarnya niatnya baik ya buat Indonesia. Keren. Oke guys, mungkin itu aja kali ya buat pembahasan materi yang kali ini. Iya. Mungkin next time kita bakal ngebahas agresi militer 1, 2, 3, 4, 5. Aduh, kalau ada yang ketiga bisa aja. Mungkin tugas-tugas kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Maaf ya kalau ada salah-salah kata.